Indonesia merupakan negara yang kaya, dengan letak geografisnya yang strategis dan didukung dengan luas sekitar 1,9 juta kilometer persegi, menunjukkan betapa kayanya negeri kita tercinta. Indonesia kaya akan sumber daya alam, baik dari segi pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan, pertambangan, dan lain sebagainya. Kita sebagai bangsa Indonesia harus mampu serta pandai untuk mengelola dan merawat sumber daya alam kita. Di sisi lain, Indonesia sekarang sedang menghadapi satu masalah krusial, yaitu ledakan jumlah penduduk. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia mencapai 267,7 juta jiwa. Ini bukan angka yang kecil, karena menurut data setiap tahunnya Indonesia mendapat bonus demografi sebesar 2,5% dan pada tahun 2020 diproyeksikan menjadi 269,9 juta jiwa. Masalah ini tentu membawa dampak buruk, yaitu semakin tinggi pula kebutuhan pangan di Indonesia, dan yang pasti limbah makanan yang dihasilkan pun juga semakin besar dan semakin mencemari lingkungan kita. Menurut Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, pada tahun 2016 hingga tahun 2018, limbah makanan menempati peringkat teratas yang memiliki persentase sebesar 40% pada tahun 2016 dan meningkat 4% pada tahun 2018. Jumlah tersebut hampir separuh dari total limbah yang dihasilkan di Indonesia dibandingkan dengan limbah plastik yang hanya 15%. Tentu ini bukan masalah yang biasa. Lantas, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Dampak yang dirasakan oleh seluruh masyarakat dunia akibat limbah makanan ini diantaranya adalah timbulnya bau yang kurang sedap akibat gas metana, menurunnya estetika lingkungan, serta meningkatnya suhu permukaan bumi atau yang biasa kita kenal dengan efek global warming. Menurut bergerak.bebassampah.id, Indonesia sebagai negara berkembang ditaksir mendapat kerugian mencapai 310 triliun US dollar. Ini bukan angka yang kecil untuk ukuran negara berkembang. Ada beberapa manfaat dan kerugian yang dapat kita ambil dari banyaknya limbah makanan yang ada di Indonesia. Manfaat yang dapat kita ambil diantaranya adalah limbah makanan bisa kita olah sebagai sumber energi terbarukan, sebagai pupuk biogas, dan lain-lain. Sedangkan kerugian yang disebabkan oleh limbah makanan antara lain pemanasan lapisan ozon karena gas metana yang dihasilkan oleh limbah organik, lingkungan menjadi tidak subur, kerusakan ekosistem, dan pencemaran air. Apa yang terjadi di Indonesia? Menurut The Economic Intelligence Unit, Indonesia belum bisa memaksimalkan potensi dari limbah makanan ini. Pengolahan sampah makanan yang ada di Indonesia masih sangat buruk. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang menempatkan Indonesia berada pada peringkat 3 terbawah dalam aspek food loss and waste, yang mengukur tentang kecakapan suatu negara dalam mengatasi sampah dan pemborosan makanan. Di sisi lain, terdapat permasalahan yang krusial, yaitu tentang pertanian. Tentu kita semua mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara agraris dengan luas wilayah kurang lebih 1,9 juta kilometer persegi. Menurut Kementerian Pertanian pada tahun 2014 sampai tahun 2018, produktivitas pertanian di Indonesia tidak mengalami peningkatan yang secara signifikan, bahkan cenderung fluktuatif. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kebutuhan pangan di Indonesia yang setiap tahunnya meningkat mengikuti pertumbuhan penduduk. Menurut Kepala Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI, terdapat beberapa faktor penghambat yang dialami oleh petani di Indonesia, antara lain permodalan, lahan yang semakin sulit, teknologi pertanian yang semakin modern, persoalan pupuk, dan pemasaran. Permasalahan pertanian yang paling krusial adalah penggunaan lahan. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menambahkan bahan organik ke dalam tanah seperti pupuk. Namun, menurut Aswin Pulungan, pada tahun 2017, kebanyakan petani Indonesia menggunakan pupuk yang berasal dari pabrik atau pupuk kimia.
Menurut Aswin Pulungan, pada tahun 2017, penggunaan pupuk kimia dalam jangka panjang justru akan menimbulkan dampak yang sangat negatif kepada tanah dan tanaman. Menurut FAO atau Food and Agriculture Organization, pada umumnya tanaman tidak bisa sepenuhnya menyerap 100% pupuk kimia anorganik. Namun, selalu ada residu atau sisanya yang tidak terserap. Bagian sisa-sisa pupuk kimia yang tertinggal di dalam tanah ini, apabila telah terkena air secara terus-menerus, akan terjadi proses pengikatan tanah antara satu dengan yang lain, seperti layaknya lem atau semen, dan terjadinya kekeringan pada tanah tersebut. Lalu akan menyebabkan tanah menjadi mengeras, sehingga solusi tersebut dikatakan gagal. Berdasarkan permasalahan dan solusi yang diberikan, maka kami dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dengan saya, Widian Rinanda Ali, dan kedua teman saya, Purbaya Senoaji dan Tasya Ardelia Winona, dengan bangga mempersembahkan inovasi yang berjudul InFarms, Integrated Farming System, dengan Automatic Solar Energy dan Microbial Fuel Cell atau MFCS dari limbah makanan ramah lingkungan, mendukung revolusi pertanian Indonesia. InFarm terdiri dari dua komponen utama, yaitu Microbial Fuel Cells dan Ring Irrigation System yang dilengkapi dengan Hybrid Solar Energy. Microbial Fuel Cell yang digunakan dengan tipe dual chamber bermembran penakar kation, penghindar difusi aseptor beracun, menggunakan kultur sel tunggal dan juga ditentukan oleh state of art. Sistem kedua yaitu Hybrid Solar Energy yang berisi panel surya sebagai penyuplai energi listrik bagi sensor kelembapan tanah dan juga sistem irigasi cincin. Cara kerja sistem ini dimulai dengan panel surya yang menjadi suplai listrik. Kemudian sensor kelembapan akan mendeteksi tingkat kelembapan yang akan dikirimkan data kelembapan sehingga Arduino dapat mengolah data tersebut. Hasil olahan data menyebabkan sakuler otomatis menyala atau mati. Kemudian pompa mengeluarkan air menuju tanaman sehingga penyiraman dapat dilakukan pada kelembapan tanah 10-30%. Lantas, bagaimana perancangan dari sistem InFarm? Terdapat beberapa komponen yang bekerja secara terintegrasi. Yang pertama yaitu komponen Microbial Fuel Cell. Pada kompartemen ini terbagi menjadi 3 kompartemen, yaitu kompartemen agitasi, kompartemen anoda, dan kompartemen katoda. Pada kompartemen agitasi berisi limbah makanan yang dicampur dengan air cucian beras dengan perbandingan 1:4 dan dilakukan proses fermentasi selama 12 jam. Hasil dari kompartemen agitasi merupakan limbah cair makanan yang diteruskan menuju kompartemen anoda. Pada kompartemen anoda berisi limbah cair makanan tersebut yang dicampur dengan bioaktivator E4 yang berfungsi untuk mendegradasi senyawa substrat dari limbah makanan tersebut. Bakteri menghasilkan ion proton dan ion elektron di mana proton akan ditransfer menuju kompartemen katoda melalui jembatan garam. Beda potensial antara kompartemen katoda dan anoda akan menghasilkan energi listrik yang nantinya akan disimpan menggunakan baterai. Pada kompartemen anoda terjadi proses fermentasi selama 24 jam, sehingga hasil dari kompartemen anoda merupakan pupuk cair yang akan ditransfer menuju storage tank. Pada storage tank akan dicampur dengan air dengan perbandingan 1:10. Hasil dari pupuk tersebut digunakan untuk menyiram lahan yang kelembapannya sebelumnya telah diatur oleh Arduino dengan dibantu sprinkle. Di sisi lain, pada perancangan InFarm terdapat solar cell yang digunakan sebagai penghasil energi listrik yang dapat dimanfaatkan untuk suplai energi untuk pompa dan juga lampu LED pada malam hari. Berikut merupakan metode penelitian kami. Dan ini merupakan hasil pengujian kami yang terdiri dari 5 aspek. Keunggulan alat kami, yang pertama, meningkatkan efektivitas pertumbuhan tanaman, mengatasi masalah lingkungan secara efektif, menggunakan sistem otomatis, dan menggunakan modular dan ramah lingkungan. Salam dari mahasiswa, mari kita ciptakan solusi dengan inovasi bukan provokasi. PPNS sukses!